Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya perkenalkan, saya Salsabila dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 1A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama yang perlu kita ketahui yaitu pengertian dari barisan aritmatika. Nah, jadi barisan aritmatika itu adalah suatu barisan bilangan di mana selisih atau beda atau yang biasanya kita lambangkan dengan huruf B kecil antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, rumus dari barisan aritmatika sendiri adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B, di mana UN merupakan suku ke N, sedangkan A adalah suku pertama dari suatu barisan, dan B adalah selisih dari suku yang berdekatan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sana telah disediakan gambar kursi ya, di mana pada baris pertama itu ada 4 kursi, sedangkan di baris kedua ada 6 kursi, dan di baris ketiga ada 8 kursi. Tentukanlah jumlah kursi pada baris ke-15. Kita masuk pada penyelesaiannya. Nah, diketahui baris pertama atau kita sebut dengan A, itu kan ada 4 kursi tadi, sedangkan di baris keduanya ada 6 kursi. Nah, otomatis kita bisa menentukan selisihnya dong. Nah, cara menentukan selisihnya yaitu dengan U2 dikurang U1 sama dengan 6 dikurang 4, yaitu 2. Nah, kita telah dapat selisihnya yaitu 2. Yang ditanya yaitu suku ke-15 atau U15. Nah, kita jawab dengan menggunakan rumus barisan aritmatika tadi, yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, karena kita ingin mencari U15, kita tuliskan di situ U15 sama dengan A-nya 4 ditambah N-nya 15 dikurang 1 dikali B-nya yaitu 2, sehingga dapatlah hasilnya yaitu 32. Selanjutnya yaitu sisipan. Nah, apa sih yang dinamakan sisipan? Jadi, jika di antara dua suku berurutan dalam suatu barisan aritmatika dimasukkan satu atau lebih suku bilangan yang lain sehingga menjadi barisan aritmatika yang baru nantinya, maka proses inilah yang disebut dengan menyisipkan atau interpolasi. Nah, barisan yang baru tersebut tentunya akan membentuk selisih atau beda yang baru pula. Nah, sehingga selisih atau beda yang baru tersebut dapat kita nyatakan dengan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1, di mana B aksen adalah beda atau selisih barisan yang baru, sedangkan B itu adalah beda atau selisih barisan pada mulanya, dan K itu adalah banyaknya suku yang disisipkan. Nah, K-nya ini atau banyaknya suku yang disisipkan ini nanti akan disebutkan pada soal. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal, yaitu diketahui barisan aritmatika 1, 7, 13, 19, dan seterusnya jika di antara dua suku berurutan disisipkan dua bilangan sehingga terjadi barisan aritmatika baru, tentukan barisan aritmatika tersebut. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Diketahui selisihnya yaitu selisih mula-mulanya, kita bisa melihat tadi U2 dikurang U1, 7 kurang 1 sama dengan 6. Nah, sedangkan K-nya yaitu 2. Nah, di sini kan telah disebutkan tadi disisipkan dua bilangan. Berarti K-nya itu sama dengan 2. Yang ditanya yaitu barisan aritmatika barunya. Nah, caranya kita menjawabnya yaitu kita cari dulu selisih baru dari barisan aritmatika tersebut. Dengan rumus B aksen sama dengan B per K tambah 1. Maka didapatlah B aksen sama dengan 6 per 2 tambah 1 sama dengan 6 per 3, dan dapatlah hasilnya yaitu 2. Maka selisih dari barisan aritmatika yang barunya itu yaitu 2.
Nah, setelah kita mendapatkan selisih barunya, barulah kita masukkan pada barisan. Pada soal kan dimulai dari 1, maka barisan aritmatika yang barunya juga kita mulai dari 1. Karena selisih barisan yang barunya itu 2, maka 1 ditambah 2, yaitu 3. Nah, begitu seterusnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, begitu seterusnya sampailah dengan 19, karena pada soalnya yaitu sampai 19 dan seterusnya. Baik, selanjutnya yaitu suku tengah. Nah, jadi apabila banyak suku suatu barisan aritmatika itu adalah ganjil, maka terdapat sebuah suku tengah yang disebut juga dengan UT. Nah, rumus dari suku tengah sendiri yaitu UT sama dengan setengah dikali A tambah UN, di mana UT itu merupakan suku tengah, sedangkan A adalah suku pertama dari suatu barisan, dan UN adalah suku terakhir dari suatu barisan. Selanjutnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan suku tengah dari suatu barisan aritmatika 3, 5, 7, 9, dan seterusnya sampai 2015. Nah, di soal kita mengetahui bahwa 2015 itu kan adalah bilangan ganjil, maka jelas bahwa di barisan tersebut ada suku tengahnya. Nah, yang diketahui yaitu A-nya sama dengan 3, sedangkan UN-nya yaitu 2015. Yang ditanya adalah UT-nya. Kita jawablah menggunakan rumus UT, yaitu setengah dikali A tambah UN. Maka kita dapat setengah dikali 3 tambah 2015 sama dengan setengah dikali 2018, dapatlah UT-nya yaitu 1009. Nah, pembahasan berikutnya yaitu deret aritmatika. Yang perlu kita ketahui yaitu apa sih pengertian dari deret aritmatika itu? Nah, jadi deret aritmatika itu adalah jumlah dari seluruh suku-suku barisan bilangan aritmatika. Nah, dapat juga dituliskan dalam bentuk matematikanya yaitu sebagai berikut ya. U1 tambah U2 tambah U3 tambah seterusnya sampai tambah UN sama dengan SN. Selanjutnya yaitu rumus deret aritmatika. Rumusnya adalah SN sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Dengan SN merupakan jumlah N suku pertama, sedangkan A adalah suku pertama dari suatu barisan, dan N adalah banyak suku, sedangkan B adalah selisihnya. Nah, kita masuk pada contoh soal. Nah, dikatakan di sini bahwa Denny menabung sebesar Rp80.000 pada minggu pertama. Dan pada minggu selanjutnya, Denny menabung Rp5.000 lebih banyak dari minggu sebelumnya. Berapakah jumlah uang Denny selama 2 bulan? Nah, terlihat pada gambar, pada minggu pertama itu uang Denny itu menabung sebesar Rp80.000. Nah, minggu selanjutnya, yaitu minggu kedua kan dikatakan bahwa Denny itu menabung Rp5.000 lebih banyak, berarti Rp85.000. Dan minggu ketiganya berarti juga begitu, lebih banyak dari Rp5.000, berarti Rp90.000. Nah, kita masuk pada penyelesaiannya. Diketahui suku pertamanya yaitu Rp80.000, sedangkan selisihnya tadi kan Rp5.000. Yang ditanyakan uang tabungan Denny selama 2 bulan. Nah, jadi kita ubah dulu 2 bulan itu ke dalam minggu. Berarti 2 bulan itu kan ada 8 minggu. Nah, berarti yang ditanya S8-nya. Jumlah uang Denny setelah jumlah uang Denny 2 bulan. Nah, jawab menggunakan rumus tadi. SN sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 dikali B. Nah, karena kita mencari S8, kita masukkanlah S8 sama dengan 8 per 2 dikali 2 dikali 80.000 tambah 8 kurang 1 kali 5.000, sehingga dapatlah hasilnya Rp780.000. Nah, jadi uang tabungan Denny selama 2 bulan itu adalah Rp780.000. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bisa dipahami ya teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.